Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dalami pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar, polisi selidiki website pasar gelap penjualan organ tubuh. Polisi tangkap ABK kapal pelayaran swasta yang menjadi kurir sabu-sabu di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Meski tanpa dihadiri penonton, PSM Makassar membantai PSS Sleman 4-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar meninggal saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam atau MAPALA di Maros. Keluarga meminta pertanggungjawaban kampus karena mengklaim kepergian korban terkesan ditutup-tutupi. Seorang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar MAPALA atau mahasiswa pecinta alam di Kabupaten Maros. Korban diduga menghembuskan nafas terakhir akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan di alam terbuka hingga mengalami sesak nafas. Keluarga korban meminta pertanggungjawaban kampus lantaran kepergian almarhum diklaim terkesan ditutup-tutupi. Keluarga korban menerima informasi pemuda umur 18 tahun itu tewas usai jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Grestelina Kota Makassar pada Sabtu pagi. Sedangkan almarhum diketahui meninggal pada Jumat malam. Hingga Minggu siang, belum ada konfirmasi resmi dari panitia ataupun Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin Makassar menyikapi permintaan keluarga korban. Teror ular piton masuk permukiman warga belum berakhir. Di Kota Parepare, tim pemadam kebakaran berhasil evakuasi piton ukuran 4 meter usai melilit seekor ayam. Sedangkan di Pinrang, ular piton sepanjang 2 meter masuk perumahan Cahaya 3 Berlian. Tim pemadam kebakaran Kota Parepare berhasil evakuasi piton sepanjang 4 meter. Ular tersebut ditangkap dan diikat warga Kampung Cadi setelah melilit seekor ayam jago yang bertengger di atas pohon belakang rumah warga. Berisik suara ayam kesakitan dililit piton membangunkan warga. Seekor ayam itu dililit tadi malam di atas pohon mangga. Beramai-ramai warga menangkap ular itu dan langsung diikat tadi. Menunggu petugas untuk dievakuasi. Hewan berbahaya ini bakal dilepaskan ke habitatnya jauh dari permukiman agar tidak mengganggu warga ataupun hewan peliharaan. Dari warga di perbatasan Lemocadie, Kecamatan Bacukiki, ini ada seekor ular yang masuk di pekarangan warga dan memangsa salah satu ternak warga. Sementara itu di Pinrang, ular piton sepanjang 2 meter masuk perumahan Cahaya 3 Berlian. Warga yang resah melapor ke tim pemadam kebakaran. Petugas sempat kewalahan saat evakuasi karena ular yang melilit di atas pohon cukup agresif sempat menyerang petugas. Menindaklanjuti laporan masyarakat, katanya ada seekor ular piton yang di sekitar rumah warga. Jadi kita amankan di salah satu pohon, Pak. Iya. Oh, dia melilit di atas pohon, Pak? Iya, sementara melihat di atas pohon, jadi setelah anggota amankan di situ, jadi sempat bersikuku dengan anggota damkar. Iya. Karena sempat melawan, Dia sempat menyerang, Pak. sempat menyerang. Keberadaan piton awalnya diketahui anak-anak yang bermain. Warga sekitar juga mengaku kerap melihat ular berukuran besar melintasi perumahan saat malam hari. Namun warga takut menangkap piton. Bagaimana kita caranya dapat tadi yang kita lihat ini? Anak-anak yang dapat tadi. Anak-anak yang dapat. Baru kita hubungi damkar, Pak. Ya, kita hubungi damkar. Kenapa, Pak, dia apa namanya? Ini khawatir karena di sini kan Iya, kompleks bahaya. anak-anak ya. Bahaya tuh, siapa tahu. Anggota di sini tuh. Iya. Ya, kita selalu liwat kalau Tapi malam. memang sering apa namanya, Pak? Nggak dapat ular di sini. Iya, sering. Sering, ya? liwat sini ular. Iya. Tapi nggak pernah ditangkap. Nggak pernah ditangkap. Tidak ada orang. Iya, takut, Pak. Iya, takut. Diduga banyak semak belukar di sekitar lokasi perumahan menjadi sarang piton. Ular yang berhasil diamankan ini akan diberikan kepada pecinta reptil untuk dipelihara. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang dan Parepare. Seekor biawak berukuran lebih dari 1 meter masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Watang Sawito, Pinrang. Pemadam kebakaran sempat kesulitan evakuasi hewan reptil ini karena banyaknya perabotan berukuran besar di dalam rumah.
Pemadam kebakaran saat ini tidak hanya bertugas memadamkan api saja. Mereka juga bisa membantu warga evakuasi binatang liar yang masuk ke dalam rumah. Rabu kemarin, pemadam kebakaran evakuasi seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga di Kelurahan Benteng Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Setelah berjibaku selama 3 jam, biawak dengan panjang lebih dari 1 meter berhasil dievakuasi dari bawah wastafel. Namun pencarian biawak sempat terkendala karena banyaknya perabotan berukuran besar di dalam rumah. Yang bikin kendala sebenarnya tidak ada, Ji. Cuma kita lama cari itu biawak karena lokasi di dalam rumahnya banyak lemari, banyak barang-barang. Nah, jadi kita kendala begitu, Ji. Jadi sempat dia sembunyi di bawah ini, Iya, lemari. sempat dia sembunyi di bawah lemari. Dan kita cari-cari, akhirnya kita dapat di situ. Rencananya biawak ini akan dilepas liarkan ke habitatnya. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita beralih ke informasi Liga 1. PSM Makassar membantai PSS Sleman 4-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Meskipun tanpa dihadiri penonton atau supporter fanatik, PSM tetap menampilkan permainan terbaik. Mengawali babak pertama, pasukan Juku Eja langsung menggempur pertahanan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. 2 menit berjalan, PSM Makassar menjebol gawang tim tamu melalui Ramadan Sananta. Unggul cepat 1-0, tuan rumah semakin meningkatkan serangan. Pada menit ke-29, Laskar Ayam Jantan dari Timur kembali menambah keunggulan lewat bola muntahan yang dimanfaatkan Ananda Raihan Alif. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM tidak mengendorkan serangan. Ramadan Sananta kembali mencetak gol pada menit ke-72 sehingga PSM unggul 3-0. Berselang 5 menit, Everton Nascimento menutup kemenangan telak PSM 4-0. Hingga laga berakhir, skor 4-0 tidak berubah. Meskipun tanpa dihadiri penonton ataupun supporter fanatik, PSM tetap menampilkan permainan terbaik. I am not full happy. Our supporters deserve to see PSM Makassar play, and our players deserve to have the extra energy from our supporters. Kebahagiaan PSM Makassar menaklukkan PSS Sleman tidak sepenuhnya dirasakan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Kemenangan besar PSM seharusnya ikut disaksikan langsung oleh supporter fanatik yang menjadi energi ekstra bagi para pemain. Kami semua harus bekerja keras, apalagi poin-poin kita nggak terlalu jauh juga sama nomor 2, posisi kedua juga. Pemain PSM berkomitmen memenangkan semua laga agar tetap menguasai puncak klasemen sementara Liga 1. Pertahanan kami yang sangat rapuh dan saat menyerang pun walaupun mungkin ada beberapa peluang tapi tidak bisa memaksimalkan. Sebaliknya PSM sendiri tampil cukup kompak, juga cukup bagus. Sementara itu pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengakui penampilan terbaik tim tuan rumah. Pertahanan PSS Sleman rapuh sehingga mudah dijebol lawan. Saya mewakili pemain mungkin minta maaf buat Slemania bahwa kita tidak bisa membawa pulang poin di Sleman, dan juga untuk pertandingan tadi kita akui untuk keunggulan PSM. Mungkin untuk pertandingan selanjutnya kita akan evaluasi. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi pemain PSS Sleman agar laga berikutnya meraih hasil maksimal. Melalui kemenangan telak ini, PSM Makassar masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 37 angka. Sedangkan PSS Sleman menempati posisi 14 dengan nilai 16. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kami sampaikan kembali berita kriminal hari ini terkait pembunuhan bocah 11 tahun di Makassar dengan motif penjual organ tubuh. Polisi menyelidiki website pasar gelap penjualan organ tubuh. Polisi juga sudah melaporkan situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi agar segera diblokir. Selepas pembunuhan bocah berumur 11 tahun dengan motif menjual organ tubuh korban, polisi menyelidiki website yang dikunjungi oleh pelaku. Pelaku tergiur dengan uang miliaran rupiah terkait jual beli organ tubuh di situs tersebut. Situs tersebut bernama organcity.com, berasal dari Amerika Serikat dan Rusia. Situs itu dapat dikunjungi dengan bebas oleh semua kalangan. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menyelidiki
acuan pelaku untuk membunuh korban. Polisi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan hal serupa yang dilakukan kedua pelaku. Polisi sudah melaporkan situs tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi agar segera diblokir. Meskipun saat ini situs organcity.com sudah tidak dapat diakses bebas di internet, polisi berkoordinasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup seluruh akses situs yang membahayakan. Ini website terbuka, siapapun bisa bisa mengakses ini. Dan ini sangat berbahaya. Dia tidak paham, dia cuma tahu bahwa ada penjual organ tubuh dengan harga menggiurkan nih. Ada yang sampai dengan $100.000. Jadi miliaran, pemikiran dia seperti itu. Tapi dia tidak tahu bahwa yang dimaksud dengan organ penjualan organ tubuh ini melalui mekanisme penanganan yang harus sempurna berdasarkan ilmu kesehatan. Masyarakat di Kota Makassar digegerkan penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun. 2 remaja menjadi tersangka penculikan sekaligus pembunuhan korban. Polisi mengungkap motif penculikan sekaligus pembunuhan. Kedua pelaku tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang anak buah kapal pelayaran swasta yang menjadi kurir narkoba ditangkap polisi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Polisi menyita sabu-sabu 2,3 gram disembunyikan pada rokok elektrik. Bedu diringkus anggota Polsek Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Polisi menggeledah seluruh barang bawaan Bedu. Saat itu, Bedu baru saja menerima sabu-sabu dari anak buah kapal atau ABK bernama John di Pelabuhan Nusantara. Setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata barang yang dibawa itu adalah di dalamnya ada barang haram, tiga jenis sabu-sabu. Polisi menyita barang bukti 2,3 gram sabu-sabu yang disembunyikan dalam kemasan rokok elektrik untuk mengelabui petugas, beserta sejumlah alat hisap. Barang tersebut dibawa pelaku dari Samarinda, Kalimantan Timur. Suara datang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.